Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Intan Safira dari Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kajian ini istimewa bagi saya karena objeknya adalah usaha yang saya jalankan sendiri, yaitu INT Preloved. Yang mana INT Preloved sendiri adalah toko online fashion preloved di marketplace Shopee. Dan melalui studi ini saya ingin menguji secara sistematis apakah usaha ini layak dijalankan dan dikembangkan lebih jauh. Baik, langsung saja kita masuk ke profil bisnis dari INT Preloved. INT Preloved sendiri adalah UMKM perdagangan fashion preloved atau barang bekas layak pakai yang beroperasi sepenuhnya secara online. Toko resminya ada di Shopee dengan nama INT Preloved dan operasionalnya dijalankan dari rumah yang berdomisili di Jakarta. Jadi, toko ini adalah toko online tanpa toko fisik dan tanpa biaya sewa. Adapun produk yang dijual meliputi pakaian preloved wanita dan pria seperti atasan, kemeja, dan dress dengan harga 35.000 sampai dengan 95.000 rupiah. Adapun item branded pilihan seperti jaket dan denim itu di kisaran 100 sampai dengan 250.000 serta tas, sepatu, dan aksesoris itu semua barang melewati em, kurasi, dicuci, dan di steam sebelum dijual, yang mana ini menjadi standar mutu dari toko INT Preloved. Dalam analisis ini, saya juga memakai harga jual rata-rata yaitu di Rp60.000 per item dengan target penjualan sekitar 10 item per hari atau 300 item per bulan. Selanjutnya, alasan mengapa saya memilih usaha tersebut atau menjalankan usaha preloved ini. Adapun 6 alasan yang menjadi alasan saya menjalankan usaha ini. Yang pertama adalah tren thrifting yang mana saat ini sedang naik ya. Seperti yang kita ketahui, belanja barang preloved itu sudah menjadi gaya hidup anak muda, didorong konten thrift haul di TikTok dan juga di Instagram. Jadi saat ini tren pre-love menjadi cukup primadona di kalangan anak-anak muda. Dan yang kedua, usaha ini juga selaras dengan gerakan sustainable fashion, yaitu membeli pakaian bekas layak pakai, yang mana berarti ikut mengurangi dari limbah tekstil. Adapun yang ketiga, modal awalnya juga sangat kecil karena tidak ada sewa toko dan tidak ada produksi. Yang keempat, margin per itemnya juga tinggi, yang mana barang diperoleh murah lalu naik nilainya setelah dikurasi dan juga dibersihkan. Dan yang kelima yaitu ekosistem Shopee sangat mendukung, yang mana ada trafik pembeli, gratis ongkir, Shopee Live, dan juga sistem pembayaran logistik yang terintegrasi. Dan keenam, usaha ini juga sudah berjalan dan saya kuasai sendiri atau saya kelola sendiri prosesnya dari mulai kurasi barang sampai dengan pengelolaan toko. Selanjutnya, saya akan mulai mengkaji usaha ini dari 6 aspek studi kelayakan. Yang pertama, aspek pasar atau kebutuhan pelanggan. Sebagaimana yang kita ketahui, aspek pertama pasar dan pemasaran. Dari sisi segmentasi, pasar INT Preloved adalah Gen Z dan milenial, yang mana usianya mulai dari 17 sampai dengan 30 tahun. Pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja pemula di seluruh Indonesia yang aktif di Shopee, TikTok, dan juga Instagram, yang mana untuk pasar ini sangat sensitif terhadap harga, tetapi juga tetap mempedulikan gaya berpakaian. Yang target utamanya tentunya adalah anak muda yang ingin tampil modis dan unik dengan budget terbatas, termasuk pemburu barang branded second berkondisi bagus. Positioning toko saya ini bisa kita
kita buat positioningnya yaitu pre-love rasa baru, yang mana barang bekas yang terkurasi bersih difoto jujur dan dikirim cepat, sehingga belanja thrift itu tidak ragu atau tidak takut zonk. Kebutuhan pelanggan yang dijawab dalam usaha ini adalah pakaian modis dan branded dengan harga jauh di bawah barang baru. Kepastian kondisi lewat foto asli dan deskripsi jujur, barang yang higienis, keamanan transaksi lewat marketplace, dan barang unik yang tidak pasaran. Yang kemudian selanjutnya potensi pasarnya tentunya sangat besar, yang mana dengan pencarian kata kunci pre-love atau thrift di marketplace itu satu toko cukup merebut eh, untuk mencapai target 300 item per bulan. Selanjutnya untuk aspek pasar atau strategi pemasarannya, strategi pemasaran di sini saya bagi menjadi dua, yaitu di dalam dan di luar Shopee. Untuk di dalam Shopee sebagai kanal utama, yaitu pertama yaitu mengoptimalisasi toko dan listing, seperti judul, kayak kata kunci, foto detail dengan pengukuran dan update stok rutin agar toko naik di hasil pencarian. Yang kedua, Shopee Live itu bisa dilaksanakan 2 sampai 3 kali seminggu untuk menunjukkan kondisi barang secara langsung dengan harga spesial saat live. Dan yang ketiga, memanfaatkan program platform seperti gratis ongkir, voucher toko, Shopee Ads, dan menjaga rating toko agar terus di atas 4,8. Adapun di luar Shopee sebagai pendukung traffic itu juga bisa dilakukan pembuatan konten TikTok dan juga Instagram berupa thrift haul, tips styling dan pengumuman new drop mingguan yang mengarahkan penonton ke toko. Keaktifan di komunitas thrift dan pengumpulan ulasan berfoto sebagai social proof serta retensi pelanggan lewat broadcast ke pengikut toko dan voucher khusus pembeli lama. Anggaran pemasarannya pun di budget maksimal di 1 juta rupiah per bulan atau sekitar 5% dari target omset. Selanjutnya untuk aspek teknis yaitu berupa lokasi dan fasilitas. Aspek ini meliputi tempat, lokasi, fasilitas dan juga kapasitas operasi. Untuk lokasi usaha adalah rumah sendiri yang berdomisili di Jakarta, yang mana dalam satu ruangan itu difungsikan sebagai gudang mini sekaligus studio foto. Tentunya ini menghilangkan biaya sewa sepenuhnya. Eh, Daerah tempat tinggal pun juga sangat strategis karena dekat sumber pasokan barang pre-love dan punya banyak pilihan ekspedisi. Sementara jangkauan pasarnya tetap nasional yaitu lewat pengiriman di Shopee. Adapun fasilitas utamanya rak dan kotak penyimpanan berkode supaya barang cepat ditemukan. Kemudian garment steamer dan perlengkapan laundry untuk standar higienis. Mini studio itu foto dilengkapi dengan backdrop dan juga lighting, smartphone dengan Shopee Seller Center dan meja packing. Dari sisi kapasitas yaitu ini diproses sortir, cuci, steam, foto dan listing bisa menangani 20 sampai 25 item per hari kerja. Artinya kapasitas lebih dari 400 item per bulan di atas target penjualan 300 item sehingga stok toko selalu em, terjaga. Adapun untuk aspek teknis berkaitan dengan proses dan teknologi, alur operasinya yaitu 5 langkah, yang mana sourcing barang pre-love lokal, sortir, dan quality control untuk mengecek cacat dan mengkurasi model, cuci dan steam agar higienis, kemudian difoto, diukur, dan di listing di Shopee. Dan terakhir penjualan, packing, dan juga pengiriman lewat ekspedisi mitra Shopee. Standar layanannya pesanan diproses maksimal 1 kali 24 jam dan chat dibalas kurang dari 1 jam. Teknologi yang digunakan saat ini masih bergantung dengan Shopee Seller Center sebagai dashboard utama untuk produk, pesanan dan dana penjualan, Shopee Live dan juga Shopee Ads apabila dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan dan juga traffic. Untuk pembuatan konten itu bisa memanfaatkan fasilitas TikTok dan juga Instagram untuk konten organik serta aplikasi pendukung seperti editor foto, spreadsheet untuk pencatatan stok dan juga ditambah rekening terpisah untuk kas usaha.
Adapun aspek manajemen dan SDM ini untuk manajemen dan SDM sendiri strukturnya sangat ramping karena saya sebagai pemilik memegang fungsi utama baik dari fungsi sourcing dan juga kurasi foto dan juga listing, live selling, keuangan serta layanan pelanggan. Namun saat volume ramai, saya kadang dibantu oleh satu asisten part-time dengan upah sekitar 1,2 juta rupiah per bulan untuk cuci steam, packing, dan serah terima kurir. Pengiriman sebetulnya memakai ekspedisi mitra Shopee, jadi tidak perlu eh, pegawai kurir tersendiri. Gaya kepemimpinan pun memilih hands-on, yaitu saya menetapkan SOP tertulis, kriteria barang layak jual, cara foto, dan juga template deskripsi, dan melatih asisten soal standar kebersihan serta kejujuran mendeskripsikan cacat barang. Digital skill yang wajib dikuasai yaitu mengelola seller center, membaca performa toko, live selling, membuat konten, dan dasar-dasar Shopee Ads. Satu lagi yang penting yaitu disiplin keuangan, yang mana dengan memisahkan rekening usaha dari rekening pribadi. Selanjutnya untuk modal awal, total modal awal usaha ini hanya 15 juta rupiah. Komponen terbesarnya stok awal barang pre-love sekitar 250 sampai 300 item senilai 8 juta. Sisanya garment steamer 1,5 juta, rak dan penyimpanan 1,5 juta, mini studio foto 1 juta, perlengkapan packing dan perizinan masing-masing 500.000, serta kas cadangan 2 juta. Sumber dana 100% modal sendiri dan dari tabungan, tanpa hutang, tanpa beban bunga, tanpa risiko gagal bayar. Struktur ini membuat titik impas rendah dan risiko keuangan minimal. Dan apabila nanti akan berkembang, ekspansi bisa dibiayai dari laba ditahan atau kur mikro di tahap berikutnya. Adapun untuk pendapatan dan biaya, proyeksi laba rugi memakai skenario moderat yaitu 300 item per bulan dikali harga rata-rata Rp60.000, menghasilkan pendapatan 19,5 juta rupiah per bulan. Dari situ dikurangi modal barang terjual dengan HPP rata-rata 25.000 per item, totalnya 7,5 juta. Biaya admin dan program Shopee sekitar 10% omset dan hampir 2 juta. Laundry dan steam 900.000, kemasan 300.000, iklan 1 juta, upah asisten 1,2 juta, serta listrik, internet, dan lain-lain 800.000. Hasilnya laba bersih sekitar 5,85 juta rupiah per bulan. Grafiknya menunjukkan sensitivitas skenario pesimis 5 item per hari masih laba sekitar 1,5 juta dan skenario optimis 15 item per hari bisa mencapai sekitar 10 juta per bulan. Kuncinya yaitu biaya tetap usaha ini sangat kecil, jadi sulit untuk merugi. Kemudian untuk indikator kelayakan investasi, indikator kelayakannya titik impas hanya sekitar 90 item per bulan atau 3 item per hari dari target moderat. Payback periodnya sekitar 2 sampai 3 bulan, bahkan skenario pesimis mengembalikan modal dalam kurang lebih 10 bulan. ROI sekitar 39% per bulan, sangat tinggi karena modalnya kecil dan tanpa sewa dengan diskon rate 10% per tahun, NPV 3 tahun bernilai positif dan IRR jauh di atas biaya modal. Sehingga kesimpulannya secara finansial usaha ini cukup layak. Kemudian selanjutnya untuk aspek risiko dan yuridis, risiko pasar berupa persaingan toko thrift yang sangat banyak dan tren yang cepat berubah. Dimitigasi dengan kurasi modal yang sedang tren, branding rapi, dan menjaga rating toko. Risiko pasokan berupa kualitas barang yang tidak konsisten, dimitigasi dengan seleksi ketat saat membeli. Beberapa sumber pemasok dan menjual bandel murah untuk barang yang lambat laku. Risiko teknologi berupa ketergantungan pada satu platform dan kemungkinan naiknya biaya admin dimitigasi dengan membangun pengikut sendiri di TikTok dan Instagram serta menyiapkan kanal cadangan. Yang paling penting di sisi hukum,
yaitu pemerintah melarang impor pakaian bekas karena itu INT Preloved hanya menjual preloved lokal, barang titip jual dan barang yang dibeli dengan pemilik di dalam negeri, sehingga sepenuhnya legal. Legalitas lain yang dipenuhi bisa berupa NIB, NPWP dengan pajak UMKM PPh final 0,5%. Presentasi studi kelayakan bisnis INT Preloved. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.